Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Serena 2.0 Highway Star Matic tahun 2015. Ini yang sudah facelift ya. Ini tampilan sekilas tadi dari bagian kiri, bagian depan, serta bagian kanan. Sekarang kita periksa apa saja yang ada di bagian depan. Sekarang kita mulai dari bagian depan. Di sini ada lampu sen, terus lampu kecil, terus lampu dia sudah ini ya proyektor, lampu besar, lampu dim, terus di sini ada fog lamp. Sama di sini ada ini ya chrome ya untuk list di fog lampnya. Terus untuk grillnya besar, jadi dia grill besar, sudah list chrome, lambang Nissannya pun juga sudah chrome, tatakan plat. Serta di sini ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada mesin. Sama di sini ada lampu kecil, lampu besar yang sudah proyektor. Di sini ada lampu dim, di sini ada lampu sen, di sini ada fog lamp, ada listnya yang chrome ya. Oke. Terus di sini kap mesin, semprotan air wiper ada di bagian bawah sini. Terus habis itu di bagian sini ini wiper ada 2. Oke. Terus kita ke bagian samping ya, samping fender polos, tidak ada ornamen apa-apa. Terus untuk bannya sendiri dia ketebalannya sekitar 50-60%. Untuk velgnya dia modelnya two-tone ya, two-tone jari-jari dengan baut 5. Terus ukuran bannya 195/60 R16. Rem depan sudah cakram. Terus kita periksa lagi, di sini ada kaca, terus spion sudah retract, elektrik retract. Di sini ada lampu sennya ya. Oke, terus kita lanjut di bagian sini ada ini tambahan ini ya body kit ya. Ini bukan tambahan, maksudnya untuk tipe Highway Star dia ada body kitnya. Terus untuk handle, dia handle model tarik. Dia di sini ada tombol buat buka keyless entry-nya. Di sini ada colokan kunci. Oke, untuk kuncinya sendiri dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine button. Jadi untuk buka pintu dari sini bisa kunci dari sini. Terus di sini buat buka sliding door-nya ya. Jadi dia udah power sliding door bagian kanan dan kiri. Coba yang kanan. Oke. Jadi perlu kita periksa juga dalam kita mencari Nissan Serena ya, karena untuk perbaikannya lumayan kalau sliding door-nya motornya rusak. Oke, jadi kita periksa di sini masih normal. Kita tutup lagi. Oke, tutup lagi. Yes, oke. Oke, sekarang kita periksa bagian dalam. Kita mulai dari bagian depan. Oke. Untuk door trimnya di sini bahannya bahan fabric. Terus di sini ada handle buat buka pintu, chrome, lock unlock pintu. Di sini buat tombol ini lock unlock power window, central lock, tombol power window di keempat pintunya. Terus habis itu di sini ada handle buat buka pintu, cup holder tempat penyimpanan terbuka, kisi-kisi speaker. Sama jangan lupa juga kita periksa juga di sini ada sealer ya. Jadi sealer pintu, pinggir-pinggir pintu ini ada sealer ya, masing-masing pintu. Pastikan bahwa sealernya kondisinya oke ya. Karena apa? Karena apabila pintu sealernya sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Oke. Terus sekarang kita lanjut, kita periksa. Kita mulai dari kolong jok. Kolong dashboard dulu. Di sini kolong dashboard. Sini ada pedal gas, pedal rem, sama ada buat rem tangan. Rem tangan tapi di kaki seperti itu. Oke, kita periksa juga, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian kolong dashboard dan kolong masing-masing jok. Di sini agak gelap ini. Ya, kolong masing-masing jok untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Terus di bagian sini ada tombol buat ini mati nyalakan elektrik power door-nya. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada tombol buat ini ya, buat sliding door.
Kita periksa juga di sini. Ini normal kebukanya. Sekarang kita pencet satu lagi di bagian sini. Oke, nih. Jadi elektrik di Nissan Serena perlu kita periksa ya. Oke, sekarang kita tutup. Nih kita tutup. Nih sekarang kita tutup lagi. Nih tutup lagi. Oke. Terus di sini ada tombol buat eco. Terus habis itu kita periksa juga jok, dia bahannya orisinil fabric. Terus habis itu di sini buat naik turunin jok. Terus habis itu di sini buat ini reclining ya, sama di sini ada buat maju mundur. Oke, sekarang kita coba periksa di bagian dalamnya. Bagian dalam kita taruh saja kunci. Ini ada tombol start stop engine buttonnya. Sekarang kita mau coba start mobil. Jadi oke, ini kita injak rem. Kita sekarang start ya. Oke. Kita sudah start. Sekarang kita lihat di sini. Ini pastikan bahwa nyalanya itu jreng ya. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat berarti ada indikasi mobil akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah. Di bagian cluster speedometer di sini ada buat indikator RPM, buat indikator gigi ya. Jadi posisinya di P. Terus di sini ada kilometernya digital. Di sini ada keterangan ini pintu kebuka jadi dia nyala. Ini jadi ada warning ya, setiap ada kalau pintu kebuka dia nyala, nggak pakai seatbelt dia nyala. Di sini tidak pakai seatbelt. Sama di sini buat indikator rem tangan. Di sini ada indikator bensin, kilometernya di 85.000. Di sini ada tingkat ekonomi dari pemakaian BBM mobilnya. Oke, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus kisi-kisi AC, spion sudah elektrik dan sudah reclining lagi, retract. Terus di bagian sini ini setirnya juga masih oke, jahitannya juga masih oke, sudah dilengkapi dengan airbag. Ini tombol buat pengaturan audio ya, jadi pengaturan audio sini kayak gitu. Terus habis itu di sini ada lambang Nissan-nya, airbag. Terus di sini buat cruise control, jadi dia sudah cruise control. Oke, di bagian sini ada pengaturan buat lampu kiri, lampu sen, lampu apa namanya, lampu besar, lampu kecil, lampu dim ya. Terus di bagian sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian tengah. Di bagian sini ada kisi-kisi AC, AC juga masih dingin, ada tombol lampu hazard. Di sini audionya sudah ada CD-nya juga. Terus kalau nggak salah dia ada Bluetooth ya, tapi Bluetooth handphone, sama ada colokan ini ya, USB-nya di bagian laci sini. Oke, terus kita ke bagian mana lagi? Sini ada ini tombol AC. Jadi di AC-nya sudah digital, sudah auto climate control. Terus di sini buat pengaturan arah kecepatan angin AC. Terus ventilasi dalam luar. Di sini ada ini apa buat mati nyalakan AC belakang. Terus habis itu di sini indikatornya. Di sini ada defogger depan, defogger belakang. Terus habis itu ini mati nyalakan AC jadi angin saja. Tombol auto climate control. Di sini tombol suhu. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada tuas matic ya, matic. Di sini ada shift lock tombol. Terus di sini ada tombol buat sport ya. Jadi sport untuk memaksimalkan akselerasi dari mobil. Tombol start stop engine button. Di sini ada cup holder 2. Terus habis itu di sini ada colokan power outlet 12 volt. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Ini bisa diiniin ke belakang ya, dipindahin ke belakang, jadi bisa bagian belakang ini bisa duduk bertiga. Oke, sini ada senderan tangan. Terus ini seatbelt 3 titik, dia sudah ada pengaturan ketinggiannya. Terus jok bagian penumpang ini bisa maju mundur, sama di sini bisa reclining. Terus di bagian sini ada airbag, di sini ada laci penyimpanan tertutup, di sini ada kisi-kisi AC, tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Jadi sini ada tempat P3K-nya yang bawaan dari Nissan-nya. Di sini masih lengkap, jadi buku servis dia servis terakhirnya Nissan-nya sampai 56.000 ya, servis terakhir Nissan. Nah ini label servis terakhirnya
di bengkel yang ini, bukan bengkel Nissan ya. Jadi kilometer 87.000 nanti ganti oli berikutnya. Terus ini buku-buku lain. Oh, ini buku ininya ya, buku manual booknya, sama ada buku buat audio. Oke. Jadi kita pastikan antara kilometer mobil, terus kondisi fisiknya, sama yang ada di buku servisnya itu sesuai ya. Jangan sampai kita dapat mobil dan ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Terus ini ada kisi-kisi speaker, ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka, handle jika kita mau tarik atau dorong pintu, tombol power window. Terus di bagian sini ada handle buat buka pintu, lock unlock pintu. Terus ada handle pegangan tangan, terus sun visor sudah dilengkapi dengan cermin dan tutup. Terus lampu baca, spion tengah, ada pengaturan kesilauannya secara manual. Di sini ada antena tambahan. Terus sun visor bagian supir di sini ada buat nyelip-nyelipin dokumen kecil atau kartu. Ada cermin dan ada tutupnya. Oke, bagian depan sudah kita lihat ya secara keseluruhan. Sekarang kita lihat bagian tengah dan bagian belakang. Nih kita buka saja jendelanya. Oke, untuk pintu slidingnya ada 3 cara ya. Sebenarnya 4 cara loh. Pakai remote, pakai dari tombol sini, bisa kita tarik seperti ini atau bisa kita pencet. Jadi kalau kita tarik nih seperti ini. Oke, nanti kita bukanya, kita tutupnya kita pencet ya. Oke. Kita harus cek juga nih, pastikan bahwa kondisi motor pintunya bagus ya. Di sini ada child lock, terus ini ada cup holder, terus oke. Di sini ada pegangan jika kita mau naik. Oke, joknya dia sama bahannya, bahan fabric. Terus ini ada tambahan senderannya. Nah, ini nanti bisa kalau mau dicopot atau mau nggak dibawa juga bisa, nggak apa-apa. Terus di sini bisa reclining, bisa maju mundur. Terus seat belt 3 titiknya ada 1, ada 2 dan ada 3. Yang di bagian sini bisa diatur level ketinggiannya. Terus untuk jok di bagian sini ini ada tempat rahasia. Jadi kita ini jadi jika kita mau naruh barang-barang yang susah untuk orang lain ambil, jadi bisa kita taruh di bagian sini. Tutupnya tinggal kita tarik ini. Oke. Terus sekarang kita masuk ke dalam. Oke. Di bagian sini ada tempat makan, ada 2 cup holder. Terus di bagian sini ini kita bisa tarik nih. Jadi kita tarik ke bagian sini, jadi untuk bisa duduk 3 penumpang di bagian tengah. Sini juga ada tempat makan, ada cup holder 2. Sini ada tempat penyimpanan kantong penyimpanannya. Oke, terus di bagian sini ada ini dia bisa sama maju mundur serta reclining, sama dia bisa juga digeser. Nih kalau mau digeser, nih jadi di sini rapat ya, bisa rapat. Jadi bisa masuk juga dari bagian samping sini. Kalau kita mau geser nih jadi captain seat ya. Oke. Terus oh iya, sama di sini ada cup holder, terus habis itu lock unlock lock unlock pintu, handle buat buka pintu, tombol power window, sama di sini ada ini ya, keray untuk menambah privacy ya. Jadi keray kiri kanan, di sini juga ada nih keraynya. Salah. Nih di sini juga ada pintu sini keraynya tuh. Oke. Jadi sini coba kita turunin dulu nih. Nah, oke. Jadi ini keraynya, jadi keraynya masih berfungsi normal. Dia juga masih bagus ininya nutupnya. Terus di sini ada handle pegangan tangan, kisi-kisi AC, lampu baca. Terus di sini ada TV plafon. Jadi TV plafon ini dia menggunakan tombol agak ditekan lama ya. Coba. Oh, kok nggak bisa? Bentar, coba. Bisa. Tadi mencetnya kurang bagus. Ini oke, ada TV. Jadi dia modelnya jangan ditarik ya. Jadi dia dipencet gini ya. Nah, ini dipencet lagi. Oke. Terus habis itu di sini ada pengaturan buat ini kecepatan angin AC bagian belakang, sama dia ada autonya juga. Terus di sini ada tombol ini tombol buat nyalain lampu baca, ada kisi-kisi AC. Di sini ada handle pegangan tangan. Oke. Bagian tengah sudah kita periksa. Sekarang kita ke bagian belakang. Di bagian belakang di sini ada bisa duduk 3 penumpang ya. Jadi ada 3 seat belt 3 titik.
nih, 1 2 3 titik. Terus di sini juga ada kisi-kisi AC, ada handle tangan, kisi-kisi AC juga handle tangan. Terus habis itu di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka, sama di sini ada cup holder juga sama tempat penyimpanan terbuka. Terus joknya bisa dilipat 50% dilipat ke samping ya. Jadi bisa dicantolin di sini, jadi dilipat ke samping untuk menambah space bagasi yang lebih besar lagi. Terus ini ada lampu baca. Oke. Sekarang kita sudah periksa bagian tengah sama bagian belakang. Jadi sekarang kita tutup pintunya. Nah, tadi kan saya tarik, sekarang kita coba pencet ya untuk nutupnya. Nih. Oke. Terus di bagian sini untuk ban belakang masih ada sekitar 70%. Ukuran ban sama velg sama. Belakang remnya sudah cakram juga. Di sini ada pengisian bensin di sebelah kanan. Jadi kalau pengisian bensinnya kebuka, otomatis slidingnya tidak bisa berfungsi ya, elektriknya seperti itu. Oke, terus di bagian sini ada spoiler, lampu memanjang di sini untuk lampu senja sama lampu remnya sudah LED ya, LED. Di sini ada lampu sen, lampu mundur, sama di sini ada lampu sen, lampu mundur. Terus ada lampu rem. Terus di sini ada semprotan air wiper, kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger, ada wipernya juga. Di sini ada lambang Nissan, tulisan Serena, dia chrome, ada highway star-nya, tatakan plat nomor, sensor parkir ada 2. Terus di sini ada kamera mundur. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa bagian sini. Oke, untuk pintu belakang dia modelnya hidrolik biasa ya, jadi dia belum elektrik. Terus di sealer pintu pun juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus tulangan-tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Oke, untuk space bagasinya cukup sangat besar kalau menurut saya. Jok bagian belakang bisa dilipat kiri kanan untuk menambah space bagasi yang lebih besar lagi. Jadi lipatnya tinggal kita tarik. Terus habis itu tinggal kita turunkan ininya, terus baru kita lipat gini. Oke, terus di bagian bawah sini ada tambahan tempat lagi nih buat penyimpanan barang. Terus habis itu di sini ada buat nyimpan dongkrak ya, dongkrak sama kunci-kunci. Oke, sudah kita periksa bagian bagasi. Oke, terus sekarang kita periksa lagi untuk bannya. Di ketebalan masih di atas 80%. Velg ukuran ban sama. Terus ban cadangan ada di samping sini ya. Ban cadangannya dia temporary ya, temporary di bagian sini. Oke, sekarang kita buka. Sekarang kita coba bukanya pakai tombol. Nanti kita tutupnya dengan kita tarik. Oke. Oh ya, sealer juga perlu kita periksa nih di bagian pintu. Ini child locknya. Oke, tadi kita buka pakai apa ya? Oh, sekarang tarik nih untuk nutupnya ya. Nah, tinggal tarik kayak gitu. Jadi handle tangan, oh iya, lupa nih. Coba kita periksa nih. Jadi di samping sini ada airbag ya. Sini ada airbag, terus sama di atas sini ada airbag juga nih. Lupa nih saya, ini airbag nih. Jadi keamanannya ini ya oke ya untuk Serena ini. Oke, di sini ada tombol buat keyless entry-nya. Sekarang kita masuk lagi, door trim. Ini bahannya fabric. Sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Oke. Ini jok bagian depan. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian sini. Ban ini sekitar 50-60%. Oke. Oh iya, sekarang kita periksa bagian mesin. Lupa, saya belum buka ininya. Ini buat buka mesin. Dia agak ke kanan sedikit tuasnya ya, jadi kita dorong ke kiri. Nissan Serena ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi kita periksa apa saja yang ada di bagian mesin. Kita periksa dari bagian depan dulu, dari depan atas.
Jadi di sini kita cek, kita pastikan bahwa kap mesin tidak bekas reparasi atau perbaikan. Terus sealer di kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di sini ada tuas buat nahan tutup kap mesin. Terus di bagian sini ada besi depan, di sini kita sebut apron. Jadi apron kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Terus kita cek juga karat dan sisa lumpur ada tidak di bagian mesin untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus kita periksa apa saja. Ini ada fan listriknya ya, ada fan listrik, kita periksa pastikan bahwa kondisinya oke. Terus di sini ada buat pengisian radiator coolant, di sini ada buat ngecek oli mesin, di sini ada buat pengisian oli mesin. Terus di sini ada buat pengisian air wiper, dia buat pengisian cadangan radiator coolant. Di sini pengisian minyak rem. Terus di sini ada buat pengisian ini freon AC. Terus di sini ada filter udara buat ke mesin. Terus aki dia dia menggunakan ini ya, yang dipakai sekarang itu maintenance free, jadi masih biru ya, masih bagus. Terus di sini ada buat kotak sekring. Terus apalagi ya, oke, mungkin itu saja sudah kita lihat di bagian mesin Nissan Serena. Sekarang kita tutup lagi. Oke, mungkin sekian ulasan dari saya. Apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil. Harga saya cantumkan di keterangan video ini. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami yang juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendara, performa mesinnya, bagaimana kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, serta maticnya masih bagus atau enggak, masih perpindahannya masih nyaman atau enggak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.